Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadata wa ihya'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana fathan qariba. Allahumma inna nas'alukal futuha wal munuha wal rusukha wa salahal jasadi wa ruhi wa taubatan nasuh. Allahumma inna nas'aluka ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatik wansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa nada alaina min barakatihi fid dharain amin. Sampai mana ya? Wa min ma'asil badani. Halaman berapa? Wa min ma'asil badani uququl walidain. Ya. Wa min ma'asil badani, dan itu sebagian daripada maksiatnya badan. Uququl walidaini,
yaitu berani kepada kedua orang tua atau menyakiti kedua orang tua, menyakiti hatinya apalagi badannya ya. Termasuk maksiatnya badan adalah berani kepada orang tua, kedua orang tua. Artinya menyakiti hati atau badan orang tua. Barang siapa yang berani kepada kedua orang tuanya, baik secara omongan ya, menyakiti badannya, menyakiti hatinya, maka orang itu benar-benar telah bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh ya, paling minim. Dan berani kepada orang tua ini tidak akan bisa merasakan nikmat Allah. Artinya orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah dalam kehidupan dunianya. Dia tidak akan pernah merasa bahagia. Sebelum dia mati sudah diberi oleh Allah siksaan, hidupnya tidak akan pernah berbahagia kecuali setelah dia mendapat ridha dari orang tua. Jadi hati-hati ya. Paling minimnya adalah maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul. Apapun yang dilakukan oleh seorang dari segala bentuk ibadah dan kebaikan yang tinggi yang bisa menjadikan ridhonya Allah seperti malaikat seumpamanya, tapi ketika dia tidak mendapat ridho orang tua maka Allah pun tidak akan ridho kepada orang itu. Perbuatan orang itu kurang baik tapi dia mendapat ridhonya orang tua, maka orang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung kemurkaan orang tua. Jadi kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau kedua orang tua murka, maka Allah pun murka kepada itu. Maka kita jaga ya. Kita jaga berbakti kepada orang tua ini jangan sampai luput dari kita. Kemudian wal firaru dan lari. Minaz zahfi dari barisan perang. Setelah kita berhadap-hadapan dengan musuh, seumpama jadi tentara perang, setelah berhadap-hadapan kemudian orang itu lari ketika menghadapi musuh orang kafir, maka ini adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Bahkan dikatakan ini adalah dosa besar ya, dosa besar ya, lari daripada musuh, daripada barisan perang. Kemudian wa qati'atur rahim, dan memutuskan silaturahim, memutuskan famili, memutuskan keluarga, memutuskan kerabat. Walaupun kerabatnya itu jauh, tapi dia tidak pernah menghubungi, dia selalu memutuskan sahabat. Nah, ini termasuk
adalah termasuk dosa besar kalau sengaja memutuskan. Jadi harus ada hubungan sama kerabat itu, jangan sampai terputus, apalagi zaman sekarang gampang bisa SMS, bisa miss call ya, bisa video call ya, gampang. Jangan ada terputus. Lebih-lebih lagi kalau kerabatnya itu memutuskan kepada kita, maka kita harus menyambung, harus datang, mendatangi kepada keluarga yang putus, yang nggak pernah ketemu. Siapa keluarga itu? Saudara, orang tua, paman, bibi dan seterusnya ya. Nah itu ya, sepupu sekali, ada sepupu 2 kali, ada sepupu 2 kali, ada ya, yang dekat-dekat itu. Nah, jadi kalau memutuskan termasuk maksiatnya badan. Kemudian wa idzaul jari, dan menyakiti tetangga. Wa idzaul jari, dan menyakiti tetangga. Tetangga itu 40 rumah, dari depan ke kanan 40, ke kiri 40, ke belakang 40. Itu tetangga. Nah, jadi bagaimana termasuk maksiatnya badan? Menyakiti tetangga, ngomong nggak enak ya. Nah, kemudian kemudian dia bersikap nggak bagus sama tetangga ya. Nah, jadi ini walaupun kafir, walau kafiron, walaupun tetangganya itu orang kafir. Lahu amanun ada zahirun au tahdib. Kafiron lahu amanun, orang kafir yang punya keamanan ya, menyakiti secara zahirnya ya. Jadi kita dilarang oleh Rasulullah untuk menyakiti tetangga. Jadi bagaimana? Kita harus berbuat baik kepada tetangga walaupun tetangganya itu orang kafir ya. Tetap kita berbuat baik asalkan orang kafir tadi itu tidak memusuhi kepada kita. Kafir itu ada 2 ya. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Ada kafir yang minta perlindungan, atau kafir yang memusuhi. Nah, yang dimaksud tadi kafir yang meminta perlindungan, yang enggak ganggu, yang baik. Tapi kalau kafir yang memusuhi, mengganggu, itu boleh. Itu boleh kita perangi, boleh kalau memang dia itu mengganggu. Au takhdibu bisawadi, atau menyemir rambut bisawadi dengan warna hitam. Menyemir rambut dengan semir yang hitam. Kalau lain hitam nggak apa-apa ya. Laki atau perempuan, tapi jangan tiru-tiru ya. Semir kuning, merah, kayak pelangi-pelangi ya. Itu perbuatannya orang-orang yang di luar Islam ya. Nah, menyemir hitam itu tidak boleh ya, tidak boleh karena bisa menjadi salah sangka nanti. Sudah tua rambutnya putih disemir hitam ya. Kemudian
Dikirakan sama wanita ini orang muda ini, ternyata tua. Salah ya. Tapi kalau yang menyuruh menyemir itu istrinya, nggak apa-apa ya. Istrinya aku kepingin sampai ini rambutnya hitam disemir. Sunnah itu ya. Nah, kalau niatannya seperti itu, tergantung ya, tergantung. Itu seperti yang dikatakan oleh di dalam kitab Al-Ghunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai kalau mau lihat di sana nanti dicari, ada itu. Dicari tentang menyemir rambut ini. Tapi kalau di sini dikatakan menyemir rambut dengan hitam itu adalah maksiatnya badan. Nah, kalau seumpama seorang wanita rambutnya ini dulu ini disambung. Dulu rambutnya pendek disambung dengan sambungan rambut palsu. Nah, disambung dengan rambut palsu ya. Itu kalau diizini atau tidak diizini suami itu hukumnya barang. Kalau sambungan itu ya. Jadi palsu ya. Kemudian yang haram lagi wa tasabbuhur rajuli bin nisa'i, dan serupanya atau menyerupainya seorang laki-laki bin nisa'i dengan wanita, wa aksuhu, dan sebaliknya. Menyerupainya orang laki-laki dengan wanita atau sebaliknya wanita menyerupai laki-laki. Sampean seperti siapa? Seperti bencong. Tahu bencong? Tahu. Nah, itu. Tidak boleh menyerupai jalannya. Ya. Atau goyangnya. Ya, laki-laki begitu, enggak boleh. Ya, harus normal laki-laki itu ya seperti orang laki-laki, jangan meniru-niru wanita, apalagi pakai bajunya wanita. Supaya bisa disoteng dianu. Nah, ini haram hukumnya, maksiat paling minim maksiat. Ya, jangan tiru-tiru wanita. Rambut dipanjangkan seperti wanita. Ya, pakai anting-anting, pakai kalung. Hati tasbih jangan dikalungkan ya. Jangan dikalungkan tasbih itu. Dibawa aja. Atau wanita seperti laki-laki. Wanita itu apa? Sudah lemes-lemes dikaku-kakukan badannya, pakai celana panjang, ketat, naik sepeda motor, lakian, ya, goncengan, mekangkang itu, ini, apa itu? Goncengan apa itu? Nah, goncengan, gini, seperti itu, tidak boleh wanita ya, wanita tidak boleh gitu. Wanita ya goncengannya yang miring. Apalagi, tidak boleh ya. Pokoknya perbuatan-perbuatan laki tidak boleh dipakai oleh wanita. Begitu pula perbuatan wanita tidak boleh dipakai laki-laki. Jadi kalau laki-laki ya laki-laki yang jantan. Kalau wanita ya wanita yang betina. Itulah. Ya kalau wanita apa? Betina namanya ya. Nah, kalau laki-laki jantan ya. Jangan tiru-tiru laki-laki, jangan. Laki-laki jangan tiru-tiru wanita. Dalam segalanya, gerakannya, pakaiannya, apapun ya. Nah, itu hukumnya adalah maksiat paling minim, maksiat. Wa isbalut thawbi, dan memanjangkan baju, termasuk sarung ya. Baju dipanjangkan melebihi daripada mata kaki. Untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Lil khuyalai, lil khuyalai, bagi karena sombong. Jadi sarung atau gamis ya,
atau celana ya, dipanjangi melebihi dari mata kaki, tapi dengan niat dia itu sombong ya, tafakhur, karena sombong, dipanjangkan karena kesombongannya. Tapi kalau tidak karena kesombongan, oh ini belum dipotong, kepanjangan, ya enggak apa-apa. Sarung atau melorot, sarungan nggak bisa melorot, janu melorot, nggak apa-apa ya. Itu yang seperti itu karena sombong ya, karena sombong. Sebaliknya juga begitu, orang berpakaian itu, tapi karena dia sombong, haram hukumnya. Jadi berpakaian nggak boleh membangga-banggakan ya, menyombongkan sehingga dia merasa menghinakan orang lain. Nah, dia lebih bagus, ini sombong namanya. Ya, nggak boleh. Apa? Karena sombongnya itu yang tidak diperbolehkan. Begitu juga melebihkan pakaian, memakai sarung. Nah, lain kalau wanita itu harus lebih. Kalau wanita itu pakaiannya harus lebih, harus ke bawah. Jadi lebih 1 kilan dari kaki. Jadi kena tanah, nggak apa-apa, kotor cuci. Ada yang wanita sarungnya bajunya itu, nah seperti bajunya itu sudah melempar, diangkat jalannya, kelihatan ngangkatnya itu, betisnya kelihatan betis ya kakinya. Nah, kecuali diperlukan ya, tapi tidak boleh. Kalau wanita itu harus melewati daripada betis, daripada kaki. Kalau laki-laki harus di atas mata kaki ya. Itu untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian wal khina'u fil yadaini warijlaini lirrajuli bila hajatin. Wal khina'u dan pacaran. Pacaran itu memakai pacar ya, memakai pacar. Di tangan, warijlaini dan di kaki, lirrajuli bagi laki-laki, bila hajatin tanpa ada keperluan. Laki-laki dipacari tangannya, kakinya dikasih pacar, tahu pacar? Nah itu pacar yang dioles, yang dianu-anu. Termasuk tato, hati-hati ya, tak boleh bertato. Kalau bertato itu laki perempuan sama-sama tidak boleh. Jadi memakai tanpa ada keperluan. Nah, karena apa? Karena kan memakai pacar itu kan perempuan. Sampai laki-laki pakai pacar. Tiru-tiru nggak boleh. Khusus pacar itu untuk perempuan. Orang pakai pacar itu adalah khusus untuk perempuan. Jangan, nah, ini namanya tasabbuh, menyerupai perempuan ya, tidak boleh akhirnya. Tidak boleh. Sesuatu yang menyerupai perempuan ya, tidak boleh. Kecuali ada hajatnya ya, kecuali ada hajat. Kalau seumpama perempuan bagaimana? Perempuan itu memakai pacar itu hukumnya sunnah ya, di telapak tangan, di kakinya ya, karena itu adalah hiasan wanita ya. Jadi kalau pakai itu jangan pakai tato, pakai pacar aja, digambar-gambar khina itu ya, pakai boleh ya, di tangannya, nggak usah nunggu jadi pengantin ya, boleh aja. Pakai ya, kakinya dikasih itu hiasan ya, hiasan. Tapi nanti yang lihat cuma khusus untuk wanita-wanita aja. Nah, jadi itu ya. Cuma tato nggak boleh tato. Kalau pacar boleh ya. Kalau tato nggak boleh perempuan itu, apalagi ya. Laki aja nggak boleh, apalagi perempuan. Nah, kalau perempuan itu, jadi perempuan itu boleh aja karena itu adalah hiasan bagi perempuan ya. Khususnya hiasan untuk siapa? Untuk suaminya ya. Khususnya hiasan untuk suaminya. Makanya yang kebiasaan yang mulai pakai itu adalah pengantin ya, pengantin terus seterusnya ya. Jadi biar tertarik suaminya. Nah,
melihat tangannya gambar-gambar ya, gambar bunga-bunga, senang itu. Untuk suaminya, hajat itu namanya hajat sunnah. Kalau sesuatu yang dihajatkan jadi sunnah ya, sesuatu itu dihajatkan. Kemudian waqad'ul fardi, dan memutuskan kefarduan seperti sholat bi ghairi udrin, tanpa ada udur, seperti sembahyang tidak ada apa-apa terus dibatalkan sembahyangnya, tak boleh. Atau puasa nggak ada udur, nggak ada apa terus dibatalkan, nggak boleh. Tak boleh memutuskan yang fardu tanpa ada udur ya, tanpa ada ukur ya. Seperti puasa itu aku ini udur tidak bisa puasa, aku gak kuat lapar, boleh, ada udur namanya ya, itu puasa. Waqad unnafil haji wal umrati, dan memutus haji sunnah dan umrah. Jadi tengah-tengah kita mau umrah ternyata diputuskan, atau haji sunnah diputuskan, ini tidak boleh juga, tidak boleh juga. Seperti fardu tadi ya. Wa muhakatul mu'mini, dan menyerupakan seorang mukmin, dalam menceritakan ya, menyerupakan seorang mukmin, diniru-niru, mengucapkan orang mukmin ya, niru orang mukmin. Ada orang ditiru itu jalannya begini, dia niru gini ya, jalannya miring-miring, ditiru, muhakam, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Istihzaan, karena menghina, bihi, dengannya. Jadi menghina seorang mukmin ya, di menghina ada orang mukmin seperti ini, ditirukan ya, ditirukan ya, orang mukmin begini, ditiru sama dia, diikuti ya, ditiru, baik dia menirukan tadi dengan ucapan sehingga orang tertawa dan sebagainya ya. Ada orang ceritakannya, orang jalannya gini ya, seumpama. Tapi niatnya dia itu memang niat mengolok-ngolok orang tadi itu, niatnya mengolok-ngolok orang itu. Ini adalah termasuk maksiatnya badan, aslinya dosa, dia itu dosa, berdosa ya. Kemudian watajassus, dan meneliti, mencari-cari ya. Watajassus, dan mencari-cari atau meneliti, ala auratin nasi, atas aibnya manusia. Meneliti manusia, mencari salah-salahnya manusia. Jadi orang itu kan ada aja salahnya ya, dicari, padahal tidak kelihatan, disembunyikan, dicari sampai ketemu salahnya. Apa aibnya orang yang dicari? Nah, mencari-cari itu, selama dia itu mencari, walaupun belum ketemu tapi dia mencari, apa jeleknya orang ini, apa kartunya mau dibuka sama dia, paham? Nah itu tidak boleh ya, maksiat itu. Jadi kita nggak boleh ya, kalau kebetulan kita itu melihat aibnya, kita tutup. Jadi kepada orang-orang yang beriman sama-sama itu, kalau kita melihat aib saudara kita, kita tutup. Nah,
Nah, makanya tidak boleh mencari aibnya, dicari ini kesalahannya, dicari sampai ketemu. Nah, itu namanya tajassus. Tajassus itu menyelidiki, mencari aibnya orang lain. Wal wasmu, wal wasmu dan ini tato, mentato ya. Tato itu harus kalau memang sudah terjadi harus dihapus kalau bisa ya. Kalau nggak bisa Beb, ya sudah nggak apa-apa, namanya nggak bisa. Tapi kalau ada tato ya, tato itu dengan apa? Dengan jarum ya. Dulu dengan jarum, sekarang sudah dengan ya. Dengan jarum atau dengan tangan ya. Sehingga kalau dulu itu nggak ada warnanya, cuma hijau aja dulu ya. Jadi tidak boleh tato. Kalau sudah terjadi, seumpama ada orang sudah bertato, ya itu harus dihapus. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya kalau bisa diusahakan dihapus kalau bisa, karena sudah di dalam daging itu tidak bisa tato ya, bertato. Kemudian wahijrul muslimi dan wahijrul muslimi dan tidak menyapa orang muslim. Apa orang sini bilang itu? Tidak menyapa seorang muslim fauqa salatin, lebih 3 hari. Illa li udrin syar'iyyin, kecuali ada udur syariat. Ada orang muslim nggak mau ngomong dia. Nggak mau ngomong. Sama kawannya, aku nggak mau ngomong, nggak boleh. Kalau lebih daripada 3 hari nggak mau ngomong, maka dosa orang itu, dirinya itu berdosa. Ya, paling minimnya bermaksiat, kecuali ada udzur syariat. Udzur syariat itu ya, udzur syariat ini atau orang yang kita nggak mau ngomong itu ahli maksiat, supaya dia itu berhenti dari maksiat, maka kita tidak mau ngomong sama dia. Boleh ya. Orang ahli maksiat, orang yang apa? Orang yang ahli bid'ah. Nah, itu boleh kita ya. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, pokoknya ahli maksiat, orang baik-baik, tidak boleh kita nggak ngomong. Walaupun salahnya itu besar, tetap kita harus ngomong ya. Kalau sampai 3 hari kita nggak ngomong, maka kita itu berdosa. Paling minim itu adalah maksiat. Wa mujalasatul mubtadi'i, dan kumpul dengan orang ahli bid'ah. Kumpul dengan orang ahli bid'ah. Bid'ah dolalah maksudnya ya. Bid'ah yang dolalah. Ada bid'ah itu bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Itu dijelaskan nanti sama ustadznya. Awil fasiki, atau duduk dengan orang-orang yang fasik. Duduk dengan orang-orang yang fasik. Lil inasi, karena menjadikan dia itu menyesal ya. Supaya orang itu berhenti dari kefasikannya. Tapi kalau dia tahu kalau gak dijawab omong tambah parah, ya jangan. Ini kalau aku gak ajak ngomong, gak ditemani, maka tambah parah orang fasik ini. Nah, ditemani aja.
biar nggak tambah parah. Tadi itu supaya berhenti. Kita biar dia merasa bahwa kefasikannya, keburukannya ini bisa berhenti karena dia tidak dikawani. Nah, tidak dikawani orang itu. Tambah dikit lagi. Walabsu dzahabi wal fiddati, dan memakai emas, wal fiddati dan perak, wal hariri dan sutra, au ma aktsarahu atau barang aktsarahu yang lebih banyaknya, wasnan daripada emas dan perak, lirrajuli bagi orang laki-laki, al-baligi yang balik, illa khatamun fiddati, kecuali cincin perak. Kemudian bagi laki-laki yang sudah balik itu tidak diperbolehkan memakai emas dan perak. Cincin emas atau cincin perak atau sutra, kain sutra, atau timbangannya emas campuran atau perak campuran tapi lebih banyak emasnya atau peraknya, atau sutra campuran lebih banyak sutranya daripada benang biasanya. Jadi ada sarung sutra itu campuran sudah, itu lebih banyak benang biasa daripada benang sutra, boleh. Tapi kalau banyak sutranya tak boleh bagi laki-laki, soalnya itu pakaiannya wanita. Jadi yang lembut-lembut itu untuk wanita, laki-laki yang kasar-kasar aja. Ya. Pakaian yang kasar-kasar aja, jangan yang mirip-mirip wanita lembut-lembut, jangan yang kasar-kasar aja. Wol itu bagus juga tapi kasar ya. Wol, katun, nah itu. Kalau untuk sutra itu wanita, karena wanita itu sifatnya lembut, pakaiannya harus lembut. Kecuali cincin perak boleh, kalau cincin perak boleh ya. Kemudian wal khalwatu bil ajnabiyati wallahu a'lam. Mudahan menjadi ilmu yang barakah. Allahumma ja'al masa'ana hadza masa'a sholihin. Ya Allah, jadikanlah sore hari kami ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah tawsil kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'. Amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadata sukhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yadhillu man walait ولا يئس من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم